I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Hikmatul Maulani dengan NIM 2411860697. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Abduluddin SPD MPD dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, di sini tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang. Nah, begitu juga ada aspek-aspek yang meliputinya, seperti menentukan tujuan tes. Nah, di sini untuk mengetahui apa yang ingin diukur, misalnya hasil belajar siswa. Nah, yang kedua yaitu menentukan materi yang diujikan, seperti materi yang harus sesuai dengan kurikulum dan pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi tes. Di sini kisi-kisi itu berfungsi sebagai pedoman dalam membuat soal agar sesuai dengan tujuannya. Nah, yang keempat yaitu menentukan bentuk dan jenis tes. Misalnya pilihan ganda, uraian benar atau salah, dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu menentukan jumlah soal dan waktu pengerjaannya. Nah, di sini disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kemampuan siswa itu sendiri. Nah, yang keenam yaitu menentukan kriteria penilaian. Di sini untuk menentukan bagaimana jawaban itu akan dinilai ke depannya. Nah, tes itu merupakan alat pengukur dalam pendidikan yang harus direncanakan dengan baik agar dapat mengukur kemampuan siswa secara tepat dan objektif. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pengembangan soal tes itu harus disesuaikan dengan indikator pencapaian hasil belajar pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama itu menentukan indikator pencapaiannya. Nah, langkah pertama adalah merumuskan indikator berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, indikator harus jelas dan dapat diukur. Nah, yang kedua yaitu menyesuaikan dengan aspek yang diukur, seperti aspek kognitif atau pengetahuan. Ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, bagaimana cara mengembangkan soalnya? Jadi, gunakan kata kerja opsional seperti menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, dan lain sebagainya. Juga membuat soal seperti pilihan ganda, isian, atau uraian. Contohnya, jelaskan proses terjadinya hujan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu aspek afektif atau sikap. Di sini berkaitan dengan sikap itu seperti sikap, nilai, dan minat siswa. Yang kedua yaitu cara mengembangkannya. Gunakan lembar observasi, angket, atau skala sikap. Yang selanjutnya yaitu mengamati perilaku siswa selama pembelajaran itu sebagaimana. Contohnya, siswa menunjukkan sikap yang kerjasama dalam diskusi kelompok. Nah, yang ketiga yaitu aspek psikomotorik atau keterampilan. Di sini aspek ini berkaitan dengan kemampuan melakukan suatu tindakan atau praktik. Nah, cara mengembangkannya yaitu gunakan penilaian praktik, unjuk kerja, atau proyek, dan buat rubrik penilaian. Contohnya seperti siswa mempraktikkan cara memainkan alat musik dengan benar. Nah, yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi. Nah, di sini menyusun kisi-kisi itu dibuat agar soal sesuai dengan indikator dan aspek yang diukur. Yang selanjutnya yaitu menyusun butir soal. Di sini soal dibuat sesuai indikator, jelas, tidak membingungkan, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, yang terakhir yaitu menentukan teknik penilaiannya. Seperti kita harus menggunakan seperti tes tertulis tadi kognitif, observasi itu afektif, dan praktik atau unjuk kerja itu psikomotorik. Jadi pengembangan soal tes itu harus sesuai dengan aspek yang diukur agar hasil penilaian dapat menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apakah ciri-ciri apakah ciri-ciri butir soal itu disebut baik? Jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawabnya yaitu apakah ciri-ciri butir soal suatu tes itu disebut baik? Nah, ciri-cirinya itu
dikatakan baik apabila memenuhi beberapa kriteria seperti valid atau sahih. Jadi butir soal itu harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikatornya. Artinya, soal itu sesuai materi dan kompetensi yang diajarkan. Nah, yang kedua yaitu reliable atau konsisten. Di sini soal memberikan hasil yang tetap atau konsisten jika diujikan berulang kali. Artinya, hasil tes itu dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu objektif. Di sini penilaian tidak terpengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Biasanya terdapat kunci jawaban yang jelas sehingga siapapun yang menilai akan menghasilkan nilai yang sama. Yang keempat yaitu tingkat kesukaran yang sesuai. Soal tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, idealnya berada pada kategori sedang. Nah, yang kelima yaitu daya beda baik. Di sini soal mampu membedakan siswa yang pandai dan kurang pandai. Nah, soal yang baik memiliki daya beda tinggi. Nah, efektif dan efisien. Di sini soal disusun dengan bahasa yang jelas, singkat, dan tidak berbelit-belit atau mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang terakhir yaitu distraktor atau distraktor berfungsi atau pilihan ganda. Untuk pilihan ganda, di sini pilihan jawaban pengecoh harus masuk akal dan dapat mengecoh siswa yang kurang paham. Jadi butir soal yang baik adalah soal yang valid, reliable, objektif, serta memiliki tingkat kesukaran dan daya beda yang baik, serta disusun dengan bahasa yang jelas sehingga mampu mengukur kemampuan siswa itu secara tepat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumbernya seperti nama, penulis, tahun, judul, dan penerbit. Nah, di sini yaitu definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Rappel-Taylor. Nah, evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, sumbernya Taylor, Rapley W. 1950, Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago University of Chicago Press. Nah, yang kedua yaitu menurut Suharsini Arikunto, evaluasi itu sendiri adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerja atau tidaknya sesuatu yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, di sini sumbernya dari Arikunto, Suharsini 2013. Dari Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Jakarta Bumi Aksara. Nah, yang ketiga yaitu Stuflebeam. Di sini evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Di sini sumbernya dari Stuflebeam Daniel L yaitu 1971, Education, Evaluation and Decision Making, Itaskia Illinois, Peacock Publisher. Nah, evaluasi itu sendiri merupakan proses sistematik untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi guna mengetahui pencapaian tujuan serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5 yaitu tentang tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Nah, tingkat kesukaran itu sendiri digunakan untuk mengetahui apakah suatu butir soal itu tergolong mudah, sedang, atau sukar. Nah, tingkat kesukaran itu dihitung dari jumlah siswa yang menjawab benar pada tiap butir soal dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa. Nah, rumusnya tingkat kesukaran yaitu P sama dengan indeks tingkat kesukaran, B jumlah siswa yang menjawab benar, dan JS jumlah seluruh siswanya. Contoh perhitungannya. Butir soal nomor 1. Pada butir soal nomor 1, siswa yang menjawab benar adalah R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R14, dan R15. Jadi jumlah yang menjawab benar itu 11 orang. Maka P sama dengan 11 bagi 15 itu sama dengan 0,73. Nah, nilai 0,73 itu berada pada rentang 0,71 sampai 1,00. Sehingga butir soal nomor 1 tersebut termasuk kategori mudah. Nah, contoh yang kedua yaitu butir soal nomor 3. Nah, pada butir soal nomor 3 ini, siswa yang menjawab benar adalah R2, R4, R5, R10, R14, dan R15. Jadi, jumlah yang menjawab benar adalah 6 orang. Jadi,
P sama dengan 6 bagi 15 yaitu sama dengan 0,40. Nah, nilai 0,40 itu berada pada rentang 0,31 sampai 0,70 sehingga butir soal nomor 3 termasuk kategori sedang. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, butir soal nomor 1, 2, 4, 6, 7, dan 8 itu termasuk kategori mudah. Nah, butir soal untuk nomor 3, 5, 9, dan 10 itu termasuk kategori sedang. Nah, tidak ada butir soal yang termasuk kategori sukar. Nah, daya beda. Di sini daya beda itu digunakan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Di sini rumusnya yaitu D sama dengan BA dikurang BB dibagi C. Nah, keterangannya D itu indeks daya beda, BA itu jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar, BB itu jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar, J itu jumlah siswa tiap kelompok. Nah, menentukan kelompok atas dan kelompok bawah, jumlah siswa itu sama dengan kan 15 orang. Diambil 27% dari 15 itu adalah 4 orang. Maka kelompok atas itu 4 siswa dengan skor tertinggi dan kelompok bawah itu 4 siswa dengan skor terendah. Berdasarkan jumlah skor, kelompok atas itu terdiri dari R5, R8, R1, dan R2. Nah, kelompok bawah itu sendiri R3, R9, R10, dan R15. Di sini kita berikan contohnya, yaitu pada butir soal nomor 5. Nah, kelompok atas yaitu R5, R8, R1, dan R2 pada butir soal nomor 5. R5 itu tidak menjawab salah, jadi 0, R8 itu menjawab benar 1, R1 menjawab benar 1, R2 menjawab benar itu 1. Jadi BA-nya atau siswa yang menjawab benarnya itu ada 3. Sementara kelompok bawah yaitu R3, R9, R10, R15 pada butir soal nomor 5. R3 itu tidak bisa menjawab atau 0, R9 itu juga tidak bisa menjawab atau 0, R10 itu tidak bisa menjawab atau 0, dan R15 itu tidak bisa menjawab atau 0. Jadi, siswa yang menjawab benar di kelompok bawah itu tidak ada. Maka, kita akan menghitung dari D sama dengan 3 dikurang 0 dibagi 4. Nah, di sini 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Jadi, nilai 0,75 ini berada pada rentang 0,71 sampai 1. Sehingga butir soal nomor 5 memiliki daya beda yang baik, cukup baik. Nah, pada butir soal nomor 1, kelompok atas itu terdiri dari R5, R8, R1, dan R2 pada butir soal nomor 1. R5 itu dapat menjawab 1 atau menjawab benar, R8 juga menjawab benar, R1 itu tidak bisa menjawab, R2 tidak bisa menjawab. Jadi, BA atau siswa yang menjawab benar pada kelompok atas itu ada 2. Sedangkan kelompok bawah itu yang menjawab kelompok bawah itu terdiri dari R3, R9, R10, dan R15 pada butir soal nomor 1. R3 itu bisa menjawab, R9 itu bisa menjawab, R10 itu bisa menjawab, dan R15 itu bisa menjawab. Jadi, benar siswa yang menjawab benar di kelompok bawah itu ada 4. Maka, D sama dengan 2 kurang 4 bagi 4 sama dengan min 2 dibagi 4 sama dengan min 0,50. Jadi nilai min 0,50 menunjukkan daya beda negatif. Artinya siswa kelompok bawah justru lebih banyak menjawab benar dari kelompok atas. Maka butir soal nomor 1 termasuk soal jelek dan harus direvisi atau dibuang. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, butir soal nomor 5 dan 9 memiliki daya beda yang baik. Butir soal nomor 4, 6, dan 7 itu memiliki daya beda cukup. Butir soal nomor 2, 3, 8, dan 10 memiliki daya beda jelek. Dan butir soal nomor 1 memiliki daya beda negatif. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian jawaban saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're